sekali lagi kita akan pembuatan mochi gulung seperti itu. Nah, sebelumnya kita kenalan lagi untuk lebih jelasnya nih Bu. Tadi kan saya sudah tahu nih namanya nih, walaupun agak kebalik-balik. Nah, terus kita bisa tahu lebih lanjutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum, nama saya Yulistri Nur Hayati. Saya pelaku usaha dari Cookies yang sekarang mau membuat pelatihan mochi roll. Oh iya, mochi roll atau mochi gulung ya Bu ya? Iya. Nah, kita langsung mulai aja atau gimana nih Bu? Boleh? Pertama saya perkenalkan dulu bahannya. Oke, siap. Iya Ibu, bisa diperkenalkan. Ya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu ada tepung beras, ada tepung ketan. Iya. Sebanyak 140 gram. 140 gram Ibu Bapak Ibu di rumah. Atau bisa juga memakai sendok kalau Ibu Bapak nggak punya timbangan. 11 sendok makan. Oh ya, jadi ini kalau misalnya Ibu Bapak di rumah yang misalnya bingung nih nggak punya timbangan di rumah, bisa menggunakan sendok makan, takarannya 11 sendok makan. Seperti itu. Selanjutnya Bu, 50 gram tepung terigu setara 3 sendok makan. Ya, tepung terigu Ibu Bapak tadi setara dengan 3 sendok makan. Gula pasir setara dengan 7 sendok makan. Ya. Selanjutnya tepung maizena 1 sendok makan setara 20 gram. Iya Bu, selanjutnya Ada juga ini wijen yang sudah disangrai secukupnya untuk nanti balutan. Kenapa sih Bu harus disangrai dulu, atau memang bisa nggak sih kalau tanpa disangrai gitu? Karena kalau nggak disangrai dia baunya kurang enak. Oh, jadi dari segi bau atau keharuman Ibu Bapak semuanya. Jadi biar lebih disangrai bisa lebih wangi dan lebih harum seperti itu. Ada juga minyak goreng atau minyak sayur 1 sendok makan. Ada juga garam setengah sendok teh. Pewarna nanti untuk terakhir. Oh, untuk terakhir. Oh iya Bu. Pasta pandan. Oh iya. Ada juga esen untuk adonan. Apa Bu? Mohon maaf sekali lagi. Esen Pisang. Esen pisang Ibu Bapak semuanya. Dan yang terakhir ada santan. Sebanyak 200 ml. Santan 200 ml. Santan sebanyak 200 ml. Dan ini air untuk nanti terakhir olesan pandan. Oh ya, untuk air takarannya berapa Bu? Untuk air 2 sendok makan aja. Oh ya, 2 sendok makan saja cukup Ibu Bapak semua. Nah, selanjutnya Bu, kita langsung praktek atau bagaimana nih? Sebelumnya saya mau panasin dulu kukusan. Oke, siap Ibu. Menggunakan kukusan atau bisa pakai panci biasa nih Bu? Bisa, kalau dia ukurannya, kita kan memakai loyang. Kita memakai loyang ukuran 20. Kalau misalnya nanti pakai kukusan yang biasa, takutnya dia nggak muat. Oh iya, betul. Harusnya pakai yang seperti ini. Oh ya, jadi Ibu Bapak untuk ukuran dandangnya atau ukuran pancinya bisa disesuaikan dengan ukuran mochi yang akan dibuat. Seperti jika ukuran mochinya ada kecilan, bisa pakai dandang atau panci ya Bu ya, yang ada di rumah seperti itu. Bahan yang kering. Yang dimasukkan apa aja Bu? Tepung terigu, tepung ketan, tepung maizena, gula pasir, garam, untuk airnya perlahan aja benda-benda. Ini bukan air, Bu, santan ya? Iya, santan. Ini bercanda dia ya. Terlalu fokus sih santan ya. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada santan atau misalnya kara Oh iya, bisa kalau yang bisa diganti sama susu. Oh, jadi kalau misalnya nggak ada santan bisa pakai susu. Pakai susu cair atau air putih biasa aja. Oh iya. Dimasukkan ya Ibu Bapak semuanya sambil diaduk-aduk perlahan. Sampai adonan ini tercampur rata, sampai mengental. Kayak diaduk rata sampai mengental ya Bapak Ibu semua. Ini bisa nggak sih Bu kalau misalnya ada yang Ibu Bapak di rumah yang
agak ngaduknya nih nggak mau capek gitu, bisa nggak sih pakai mixer aja gitu Bu? Bisa pakai mixer aja, tapi saya lebih suka pakai ini. Oh, kenapa Bu? Lebih teratur ininya apa, lebih kelihatan. Oh, jadi kita kayak lebih bisa mantau ya Bu ya, kira-kira udah semana Udah atau kalis belum? Oh ya gitu. Oke, siap. Jadi semuanya itu air jangan sampahnya itu jangan semua dimasukin. Oh, kira-kira sampai udah kalis aja Ya, cukup sampai gitu sudah Bu? kalis begini. Terus kita sekarang tambahkan esen. Saya bisa bantu tuh Bu, biar saya berguna nih Bu di sini. Pakai satu sendok teh aja. 1 sendok teh saja ya Bu ya. Buat pewanginya aja. Lalu minyak gorengnya dimasukin. Oh ya nih, saya mau mengingatkan lagi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung saja ditanyakan di room chat yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Ya boleh. Nah setelah seperti ini bisa. Ibu. Kalau untuk tadi Bu santannya ataupun misalnya diganti susu, nah untuk jenis susunya nih Bu, kira-kira bisa nggak sih kalau pakai susu UHT Bu? Pakai susu Denko dilarutkan dengan air biasa bisa. Oh bisa. Terus pakai susu UHT yang langsung itu bisa. Oh jadi kayak sebenarnya tergantung selera aja nggak sih Iya, Bu ya? tergantung selera. Jadi kalau misalnya lebih untuk susunya ini jenis apa yang ingin digunakan, jadi sebenarnya tergantung selera Bapak Ibu semua di rumah seperti itu. Ya, nah setelah ini kita masukin ke dalam loyang. Nanti dioles dulu agar tidak lengket saat melepas adonan mochinya. Oh ya, kalau untuk loyang ukurannya Bu, ini yang kita gunakan saat ini ukuran berapa? Satu adonan ini ukuran 20 kali 20. Ya, untuk ukuran loyang ini ada ukuran 20 kali 20 Bapak Ibu semua. Oh ya, untuk pengolesannya Bu, itu dioles menggunakan apa tadi ya Bu ya? Untuk mengingatkan sekali lagi nih untuk Bapak-bapak Ibu-ibu di rumah. Pakai minyak goreng aja. Minyak goreng. Kalau misalnya pakai mentega ataupun butter bisa nggak Bu? Nggak bisa. Nanti wanginya, nanti berbau kepada mochinya. Oh, jadi memang harus menggunakan minyak goreng Bapak Ibu biar aroma atau bau dari mochi itu sendiri tidak berubah. Iya, tidak berubah seperti itu. Tidak berubah. Setelah ini kita masukkan perlahan. Nanti adonan ini kita kukus selama 20 menit. Ini memang agak cair sedikit Iya. atau memang Agak cair sedikit, beda sama mochi yang bulat-bulat. jadi memang agak tidak terlalu kental ya Bapak Ibu semua. Jadi kayak emang nih bisa digoyang-goyang itu masih berasa seperti itu. Ya. Masih bisa begini. Oh ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan. Kita sudah matang ini, kita masukkan selama 20 menit. Ditunggu selama 20 menit Bapak Ibu semua. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat yang sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Nanti dia tidak lengket saat dipegang. Ini udah 20 menit pengukusan. Oh, tidak lengket ya Bu ya. Ya, tidak lengket. Dan ini tadi kan ketika dimasukkan tadi kan masih kental ya, ataupun masih tidak ini, sekarang nih bisa dibalik nih Bu. Sudah sangat matang. Kita mulai menggulung mochinya Bapak Ibu. Terlalu besar. Iya Ibu. Nah, Ini selanjutnya diapain Bu ini? Yang tadi adonannya. untuk mengeluarkan adonan kita memakai spatula plastik agar tidak lengket. Oh iya Bu. Ini ketika misalnya tadi adonannya sudah selesai dikukus, kita nunggu dulu atau bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya Bu? Nunggu dulu sampai sampai agak dingin sedikit. Oh, sampai agak dingin sedikit sudah cukup, kira-kira 5 menit atau 10 menit Iya, gitu ya? 5 Oh, iya. sampai 10 menit. Ibu sekali lagi sambil menunggu Bu Yuli untuk mengeluarkan dari loyangnya,
Jika ada yang ingin bertanya, bisa tanyakan langsung di room chat. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan di room chat. Insya Allah Bu Yuli akan senang biasa untuk menjawab ya Bu ya. Iya, boleh. Nah, setelah ini kita oleskan perisa pandan tadi ke warna pandan. Oh, warna pandan. Berarti nanti jadi warna hijau atau gimana Bu? Warna hijau, tapi luarnya pakai ijen. Oh. Itu jadi berbentuk seperti ada lapisan-lapisan hijau. Oh, iya. Soalnya saya mikirnya pasti Bapak Ibu juga di rumah pasti mikirnya kenapa sih tidak warna hijaunya itu dicampurkan ke dalam adonan yang pertama gitu. Biar Bisa warna juga. hijaunya menyeluruh gitu. Bisa ya. juga kalau Oh, iya. misalnya bapak atau ibu mau mewarnai mochi ini bisa memakai pewarna perisa pandan dan dalamnya juga bisa diisi pakai keju Oh. atau kacang sesuai selera. Oke, Kalau ya. sekarang saya buatnya hanya yang buat di warna saja. Oke, iya Ibu. Iya. Dan ini saya teteskan 2 tetes. Dua tetes saja cukup ya Bapak Ibu semuanya. Terus Lalu ditambahkan air. Airnya berapa sendok Bu? Kurang lebih 1 sendok lebih bisa atau 2. Atau 2? Atau 1,5 lah ya, Iya, dari aman ya Bu ya. Cari amannya aja. 1,5 sendok. Kemudian diapakan lagi nih Bu? Nanti ini kita Diaduk-aduk ya Bu. aduk dulu. Ini kita oles. Langsung dioles saja Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya ibu-ibu mau pakai isian keju, kacang, atau coklat bisa. Asalkan jangan coklat selai ya Bu. Atau bapak-bapak bisa juga pakai coklat mises. Kenapa sih Bu nggak boleh pakai kecap selai atau misalnya nggak bisa tuh? Coklat selai. Eh, Karena coklat selai itu dia bisa ini lumer. coklat sih kalau kecap ya. Nggak ngomong berarti ibu bapak semua masih fokus di rumah ya. Ini sampai terlihat warna hijau ya. Ya sampai terlihat warna hijau Bapak Ibu semua. Bisa juga diwarnain warna merah, kuning, selera ibu-ibu semua. Bapak-bapak juga. Oh ya, jadi tergantung selera. Ketika misalnya nanti Bapak Ibu semua ingin mulai usaha mochi gulung nih, bisa kalau misalnya mau biar warna-warni gitu, misalnya bisa warna merah, terus ada variannya lagi ada warna hijau ya Bu ya. Ya bisa. Sudah selesai. Ini pada saat menggulungnya ini Iya Bu. dia ditekan dulu terlebih dahulu dari ujung agar berbentuk roll. Iya ditekan dulu Bapak Ibu semuanya. Setelah itu kita tekuk, digulung ya. Kita tekan pinggirnya. Nah, jadinya seperti ini. Oh iya jadinya bagus ya Bu ya. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam wijen yang sudah disangrai. Iya dimasukkan ke dalam wijen Yang sudah yang disangrai. sudah disangrai ya. Jangan lupa disangrai Bapak Ibu semuanya. Biar aromanya wangi ya Bu ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik. Oh dimasukkan ke dalam plastik. Nah kalau untuk plastiknya nih Bu, jenis plastik apa nih Bu? Ini plastiknya plastik biasa sih. Oh plastik biasa. Kalau untuk Ada di belinya toko gimana? bahan kue. Oh ya di toko bahan kue dan Iya. plastik bening gitu ya Pak? Plastik bening. Iya plastik Untuk bening kue. untuk kue. Nah, nanti kita gulung. Kita padatkan sisi demi sisinya. Lalu kita ikat. Oh bisa. Ya, nanti agar pas potong itu bentuknya bagus. Oh iya Bu.
Nah ini kita taruh di dalam sini. Ini kalau untuk menunggu sampai untuk dipotong nanti berapa menit kira-kira Bu? 5 menit aja cukup. Oh, 5 menit langsung dimasukkan ke dalam loyang lagi. Iya. Itu untuk apa Bu? Dimasuk ke dalam loyang Biar lagi? berbentuk Mas. Oh, jadi cara dipadatkannya dengan cara disesuaikan dengan ukuran loyangnya Bu, dimasukkan Iya. lagi. Seperti itu. Loyangnya sudah didiamkan dan sudah dipadatkan sesuai dengan ukuran loyang. Selanjutnya bisa langsung dipotong ya Bu ya? Iya. Nah, kalau sudah dipadatkan hasilnya seperti ini. Untuk pemotongan kita bisa memakai spatula plastik ini, terus memakai minyak, olesan minyak. Potongnya seperti ini ya. Kalau misalnya menggunakan pisau bisa nggak sih Bu? Bisa, tapi pisaunya itu harus pisau plastik. Oh, kenapa memang Bu? Karena dia lengket di sininya. Oh, jadi kalau misalnya menggunakan pisau yang stainless atau misalnya yang besi akan nempel adonannya Hasilnya seperti ini, itu. yang sudah jadinya berlapis. Nanti kita tapak di atas piring ya. Oh iya Bu, boleh Bu. Ini Bu, kalau misalnya untuk jual satu begini nih Bu, ini kira-kira bisa dijual berapa Bu? Satu Biasanya ukuran saya segini? jual 35.000. Ya, 35.000 Bapak Isinya Ibu. 12. Isinya 12 potong. Iya. Ini potongnya sesuai selera aja. Mau seperti apa? Oh iya iya, jadinya cantik ya. Warna hijau. Siap. Udah ada nih yang dijadi. Yang udah ada packagingnya. Ini saya ini memakai ukuran mika kecil dan isinya ini 8. Biasanya saya pakai ukuran mika 10 kali 20. Oh iya, 10 Yang kali. isinya 12. Oh ya, untuk isi 12. Jadi Iya. sebenarnya sih untuk nikahnya tergantung dengan penjualannya Bu ya. Maunya ukuran berapa atau misalnya untuk yang berapa slice seperti itu ya. Nah ini saya memakai isi dalaman keju sama kacang. Oh ya. Kita kan bisa variasi isiannya. Kalau misalnya nggak mau pakai variasi isian, nanti kayak gini jadinya hasilnya. Iya. Kalau misalnya mau pakai isian, seperti ini hasilnya. Mau dibuka dulu apa gimana? Boleh Bu, buka Bu. Ini yang warna hijau rasa pandan. Nah ini biasanya kalau untuk satu box seperti ini Bu yang ukuran 8 biasanya dijual berapa Bu? Biasanya saya jual 20.000. Ya 20.000 saja loh. 20 Ini sudah sampai 25. mochi modern. Dan rasanya sepertinya menggugah selera banget nih Bapak Ibu semuanya. Oh ya. Kalau misalnya ini Bu untuk pembuatan seperti ini nih, ini maaf ya Bu ya, kayaknya sih agak-agak melenceng tapi sebenarnya ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sama Bapak Ibu semua pasti nih. Untuk pembuatan seperti ini modalnya sih berapa ya? Biasanya saya menghabiskan modal itu hanya 15.000. Oh iya tuh. Bisa dijual 35.000, 20 sampai 35.000. Wih, jadi 2 kali lipatnya Bapak Ibu. Modal 15.000 bisa dijual 30 sampai 40 ya Bu ya? 20 sampai 35. Oh, 20 sampai 35.000 Tergantung seperti ukurannya itu. aja. Iya. Ini seperti ini. Oh ya, kalau untuk ketahanan ini Bu, ini bisa disimpan di kulkas atau misalnya hanya untuk sehari ini saja? Kalau di luar ruangan tuh cukup 1 hari, tapi kalau di kulkas bisa 3 hari. Oh, kalau untuk di kulkas bisa 3 hari. Nah, kalau untuk di kulkas ketahanan 3 hari itu apakah di dalam misalnya yang kulkas biasa atau dalam freezer Bu? Kulkas biasa aja. Oh ya, oh bisa di kulkas biasa aja tanpa dimasukkan ke freezer bisa tahan 3 hari Bapak Nanti Ibu setelah semua. dikeluarkan dia akan lembut kembali. Oh ya, setelah dikeluarkan akan lembut kembali rasanya. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Bu Nanda dan Bu Yuli. Selanjutnya kita mau dengar nih dari pembina KSBI yaitu ada Bu Muslimah. Pesan dan pesan nih Bu. Mae. Baik, terima kasih atas kegiatan yang selama ini dilaksanakan. Ini sudah yang keempat kalinya ya. Semoga ke depan kita masih bisa kerjasama kembali. Inilah tempat KSBI dan ini bukan satu-satunya. Siapapun bisa belajar wirausaha
di Jagakarsa dengan tempat boleh dipilih, mau di Lemon bisa, mau di tempat ini bisa. Ini adalah tempatnya Ociken, tetapi tempat ini bisa digunakan pelatihan oleh seluruh anggota KSBI Pusat. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Memang kalau Zoom seperti ini, tapi akan lebih baik lagi ada waktu untuk Bertatap muka langsung ya, Bu, ya. Kami siap Insya menerima Allah. kapanpun, monggo dihubungi pihak pendamping dari Sudinaker. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Muslimah. Nah, seperti yang sudah disampaikan, karena memang kondisinya adalah pandemi, maka kita tidak mau adalah pelatihannya menggunakan Zoom meeting. Karena biasanya dari suku dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi Jakarta Selatan, kita pelatihannya secara langsung selama 5 hari berturut-turut. Jadi Bapak Ibu sudah paham akan skill kewirausahaan dan skill untuk prakteknya seperti itu. Nah, untuk berikutnya, untuk Bu Nanda, ada nggak kesan-pesan untuk Bapak Ibu semua di rumah, ucapan yang ingin disampaikan? Kesan dan pesan saya, mulailah sesuatu itu dari hati nurani. Apa yang kamu kerjakan hasilnya akan baik jika dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mengikuti orang lain, jangan ikutin tren. Kalau sekarang lagi modelnya roti Roti keju yang apa tuh? yang Korean banget. Iya, ikut-ikutan gitu, walaupun ilmunya nggak ada, tapi mau coba bikin, jangan. Kalau nggak yakin dengan apa yang kita bikin, jangan dicoba. Lakukan aja yang kita happy, kita enjoy, hasilnya akan maksimal. Oke, iya, benar sekali Bu Nanda ya. Biasanya nih kebanyakan nih masyarakat di luar, ketika ada orang lain yang usahanya sukses, pasti pengen itu usahanya sukses ya, lancar, banyak yang beli, pengen ikutan gitu kan. Nanti ya tadi seperti disampaikan Bu Nanda, ketika hanya ingin mengikuti dan tertarik karena hanya iri ataupun pengen karena penghasilannya besar tapi tidak sesuai dengan passion kita atau kemampuan kita, maka ya itu tadi akan gagal seperti itu. Makanya kembali lagi ke diri sendiri, usahakan yang memang sesuai dengan keahlian kita mencoba yang baru juga, insya Allah akan berhasil seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih untuk Bu Yuli, kira-kira apa nih Bu kesan dan pesannya? Pesan dan pesan saya sama seperti Bu Nanda, mulailah dengan hati, semua dikerjakan itu semuanya sesuai hati kita happy, kita enjoy, alhamdulillah semuanya akan berhasil. Oke ya Bu, yang penting happy Bapak Ibu semua di rumah ya. Ketika happy, insya Allah makanannya enak ya Bu ya. Ya, insya Allah. Disajikan enak gitu. Bismillah. Oke, amin ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan mohon maaf sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua di rumah. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, sama-sama.